Shalom adik-adik. Ya adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, matanya ditutup dan ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan pimpin ibadah hari ini. Tuhan pimpin juga lause-lause yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, semua hari baik ya. Hari ini harinya Tuhan. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, itu juga harinya Tuhan ya. Oke, kita akan bersukaria bersama-sama. Kita akan nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan yang hebat. Tuhan yang sudah menciptakan kita dan Tuhan juga yang sudah menciptakan alam semesta ini. Nah, Tuhan Yesus adalah Raja kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, yang Dia juga akan menjaga kita. Tuhan Yesus yang juga hidup di dalam hati kita semua. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyi lagu He is God. Kita sama-sama menyanyi ya sambil pakai gerakan. Yuk adik-adik, silakan bangkit berdiri. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt.
Ya adik-adik, kita sudah bersukaria dan bernyanyi memuji Tuhan. Kita ada satu nama yang paling indah, yang berkuasa dan mulia. Siapa namanya? Yesus. Kita akan angkat pujian. Ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi lagu Satu Orang Buta sebagai pengantar untuk firman Tuhan kita. Satu Orang Buta, yuk kita sama-sama nyanyikan. Ada apa ini? Hah, kok di sini? Hai anak-anak. Nah, anak-anak udah duduk yang manis, udah mandi, udah siap ya dengan cerita. Semuanya sukacita ya? Semuanya senang. Nah, anak-anak tadi Lause coba untuk seperti orang buta. Ternyata gelap, hitam. Coba deh anak-anak coba. Yuk kita sama-sama coba.
tutup matanya. Kalau yang belum bisa, boleh pakai kedua tangan, tutup matanya. Apa yang anak-anak rasakan? Coba lihat. Bisa nggak lihat benda di sekitarnya? Apa? Nggak bisa ya, kita nggak bisa lihat benda yang di sekitarnya. Yang ada cuma gelap hitam. Nah, itu yang dirasakan oleh orang buta. Tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan apa yang ada di depannya. Nah, di Alkitab ada cerita seorang buta sejak lahir. Nih, anak-anak lihat gambarnya, ada di sebelah kanan Lausu ya. Dia buta, dia seorang pengemis, ya, buta sejak lahir. Wah, nggak enak ya. Buta sejak lahir sampai besar, dia tidak bisa melihat. Pasti nggak enak sekali ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus lewat dan melihat si pengemis ini. Murid-murid Tuhan Yesus nanya sama Tuhan Yesus, "Guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Murid-murid Tuhan Yesus dikira bahwa pengemis ini buta karena dosa. Apakah benar karena dosa? Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena Allah mau bekerja di dalam dirinya. Nah, anak-anak, berarti bukan karena dosa. Tapi karena ada rencana Tuhan yang indah di dalam diri pengemis ini. Seperti pengemis ini, mungkin kita juga pernah merasakan bahwa kita dihina, mungkin kita dikatakan jelek, lalu kulit kita tidak sama orang, lalu kita mungkin juga mengalami cacat, mengalami tubuh yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam diri kita. Mungkin sekarang kita nggak mengerti, ya, tapi pada suatu saat nanti, pada saat kita besar, kita akan tahu bahwa Tuhan baik. Tuhan mau kita menceritakan akan kasih Tuhan melalui diri kita yang tidak sempurna, seperti pengemis tadi. Ya, oke, kita sekarang kembali lagi kepada pengemis tadi ya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada pengemis itu? Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu mengaduk tanah itu dengan ludahnya, lalu mengoleskan tanah itu kepada si pengemis itu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh si pengemis mencuci mukanya di kolam Siloam. Lalu si pengemis ini pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Dia pergi ke kolam Siloam, lalu dia mencuci mukanya. Setelah itu dia pelan-pelan ya buka matanya, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Dia bisa melihat. Wah, dia senang sekali. Setelah itu dia pergi. Lalu dia ketemu ya dengan tetangga-tetangga yang di sana. Lalu ada orang yang sudah lama mengenal dia sebagai pengemis. Lalu mereka berkata, "Itu kan si pengemis itu." Lalu ada lagi yang berkata, mereka melihat, "Benar gak ya? Itu si pengemis itu?" "Benar, itu si pengemis itu, yang buta itu." Lalu ada yang berkata juga, "Bukan, kayaknya serupa deh. Kayaknya mirip doang, itu bukan si pengemis itu." Lalu si pengemis itu bilang, "Benar, ini saya pengemis yang buta itu." Lalu teman-temannya yang tetangga-tetangga bilang, "Loh, kok sekarang bisa melihat?" Lalu kata pengemis ini,
Karena Yesus, karena Tuhan Yesus yang berkuasa, sehingga saya bisa melihat dia tadi melakukan meludah ke tanah, lalu mengaduk tanah itu dengan ludahnya, lalu mengoleskan di mata saya. Lalu dia menyuruh saya ke kolam Siloam untuk mencuci muka. Lalu saya ikutin, saya lakukan mencuci muka saya di kolam Siloam. Setelah itu saya bisa melihat, wah luar biasa. Nah anak-anak, seperti pengemis ini, dia berani bercerita tentang kasih Tuhan. Anak-anak juga bisa menceritakan kasih Tuhan kepada yang ada di rumah. Mungkin kepada papa, pada mama, kepada koko, cici, atau ada mbak, ada sus, atau siapa saja. Ya, teman-teman juga bisa. Tentang kasih Tuhan. Pernah menolong anak-anak. Mungkin waktu itu misalnya sakit, lalu disembuhkan. Mungkin juga pernah jatuh, lalu disembuhkan, lukanya sembuh. Atau mungkin juga di sekolah pelajarannya juga mungkin susah, lalu Tuhan tolong sehingga bisa menyelesaikan soal-soal, ujian. Itu bisa diceritakan ya kepada siapa aja tentang Tuhan sudah menolong. Anak-anak, Lausu juga pernah mengalami sakit ya. Itu waktu beberapa tahun yang lalu, Lausu juga sakit. Sakit itu sakit yang cukup lumayan parah, karena penyakit ini juga bisa mematikan, bisa membuat orang meninggal. Lausu sedih, lalu Lausu juga merenung apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup Lausu melalui penyakit ini. Lalu Lausu bangkit, lalu Lausu berobat, Lausu berdoa sama Tuhan. Akhirnya Lausu bisa sembuh. Melalui penyakit ini, Lausu bisa menolong orang, bisa menguatkan orang yang sakit yang sama dengan Lausu. Lausu bisa menceritakan bahwa Tuhan baik, Tuhan bisa menolong. Jangan takut, jangan sedih. Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, anak-anak juga bisa menceritakan kasih Tuhan karena Tuhan sudah banyak menolong kita. Apa saja bisa kita ceritakan kepada teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Anak-anak siap-siap membaca dan menghafal ya ayat hafalan ini. Halo teman-teman, hari ini aku akan kembali mengajak kalian untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kita coba lagi ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mudah ya? Yuk teman-teman, kita hafalkan sekali lagi ya. Kita coba ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Tuhan sudah menolong kita. Jangan simpan sendiri di dalam diri kita. Ceritakan kepada semua orang. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Hari ini Lausu mau berdoa buat kita semua. Anak-anak berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan sudah juga memberikan kami kehidupan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada anak-anak
yang tidak sebaik anak-anak yang lain. Mungkin mereka sedih, mereka kecewa, mereka mungkin juga mengalami cacat, atau mungkin mereka juga mengalami yang tidak enak. Tuhan sendiri yang boleh berkarya dalam diri mereka. Tuhan juga yang boleh memimpin mereka, menguatkan mereka, biar mereka terus percaya akan kasih Tuhan. Dan mereka juga boleh menceritakan akan kasih Tuhan itu kepada siapa saja. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami, menjaga kami, melindungi kami. Tetap kami boleh setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini. Dah. Tuhan Yesus memberkati.